Kita juga sering begitu, khawatir ini, khawatir itu, yang itu di masa depan. Akhirnya kita tidak menikmati masa sekarang. Jadi cara untuk bahagia adalah menikmati waktu. Antara lain itu tadi, waktu sekarang, saat ini juga. Jadi ini pikiran-pikiran time is always now itu banyak dibahas orang yang membahas tentang kebahagiaan. Jadi orang bahagia itu orang yang bisa menikmati now, bukan orang yang hidup di masa lalu atau di masa depan. Hidup di masa depan itu yang ada di pikirannya masa depan terus sampai lupa untuk menikmati anugerah-anugerah hari ini, atau masa lalu terus. Ada lagi yang lebih negatif, menyesali masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Itu juga termasuk cirinya orang yang tidak bahagia. Jadi cara untuk bahagia adalah menikmati waktu. Antara lain itu tadi, waktu sekarang, saat ini juga. Jangan terlalu banyak mikir masa depan, meskipun boleh kita rancang, tapi jangan overthinking kalau gara-gara sesuatu yang tidak ada. Atau terbayang-bayang masa lalu. Masa lalu kan juga sudah lewat. Jadi antara terkenang mantan atau mikir siapa jodoh saya besok, itu dua-duanya sama-sama tidak kondusif dari sisi waktu. Yang benar apa? Kita nikmati sekarang, entah kondisi kita apa. Jadi ini yang sering orang lupa. Saya teringat ada cerita sufi sih ini sebenarnya. Jadi ada seorang murid dari seorang guru sufi yang satu ketika berkunjung ke rumah gurunya. Dia ini minta nasihat pada gurunya. Guru, gimana ya caranya saya biar bisa bahagia? Boleh gurunya ini, wah saya tidak tahu kalau kamu tanya tentang caranya bahagia. Kamu nginep sajalah di sini. Nah ketika nginep itu, gurunya itu kamarnya sih bagus, dipannya bagus, kasurnya luar biasa. Cuma di langit-langit itu ada tombak-tombak yang tergantung. Yang ini nguatiri kalau ada angin besar itu bisa jatuh ke bawah, bisa nusuk orang yang tidur. Nah murid ini sudah berbaring di kasur yang empuk itu, tapi begitu lihat ke atas dia was-was. Aduh, ini nanti kalau jatuh gimana ya? Akhirnya semalaman dia tidak tidur. Paginya ngadep gurunya, gurunya tanya, gimana nyenyak tidurmu? Gimana bisa tidur guru? Wong saya nonton di atas itu tombaknya gantung-gantung siap jatuh anytime. Kata gurunya, itulah kebahagiaan. Kenapa kamu tidak bisa menikmati kasur empuk, kamar yang nyaman? Karena kamu mikir nanti kalau tombaknya jatuh. Kita juga sering begitu, khawatir ini, khawatir itu, yang itu di masa depan. Akhirnya kita tidak menikmati masa sekarang. Karena ada orang itu sukses itu aja tidak bisa bersyukur karena nanti kalau besok ini gimana. Seperti anak-anak mahasiswa itu begitu wisuda dia langsung sumpek lagi. Kenapa? Besok mau apa ya Pak? Besok dia tidak bisa menikmati wisudanya sekarang. Karena besok mau kerja apa yang ada di pikirannya. Ini yang banyak sekali kita lakukan, kita alami belakangan. Yang bahasa saya membuat kita lupa bersyukur, lupa menikmati waktu. Padahal waktu itu anugerah yang luar biasa. Wah, mantap. Terima kasih Mas Faiz. Dan ini biasanya luka ya, tentang ya entah itu ya kalau kita balik ke topik kemarin tentang love gitu, cinta, bahwa putus misalnya gitu ya, atau dalam tanda petik ya pokoknya ada sakit hati gitu. Ada kata-kata nanti juga sembuh. Waktu yang akan menyembuhkan gitu. Nah, gimana tuh Mas Faiz? Ya sama sih. Waktu yang akan menyembuhkan itu maksudnya ya lama-lama seiring berjalannya waktu kita akan melupakan pengalaman pahit itu atau tidak menganggap penting pengalaman pahit itu, atau yang kenangan pahit itu sekarang jadi kenangan yang menggembirakan. Kan banyak kan kita punya kenangan-kenangan yang pahit tapi begitu diceritakan sekarang itu ceritanya sambil ketawa-ketawa. Betapa naifnya kita dulu ya, betapa itu misalnya kita zaman kecil nyolong tebu dikejar-kejar mandornya, itu kan bayangannya ngeri zaman itu. Tapi sekarang kita ceritanya sambil tertawa. Itu yang disebut waktu menyembuhkan. Jadi di antara kehebatan manusia itu adalah kemampuan melupakan. Itu bagi saya anugerah luar biasa. Bayangkan kalau orang itu tidak bisa lupa semua pengalamannya, itu malah stres dia. Betul. Nah, kemampuan melupakan itu tambah hebat ketika ditambahi dengan durasi waktu.
Tambah lama, tambah sembuh ya. Kalau ini mungkin yang pengalaman patah hati mesti merasakan itu. Serangan pertama betapa sangat menyakitkan. Tapi lama-lama ya jadi biasa. Malah mungkin jadi kenangan yang bisa kita ceritakan kemana-mana meskipun awalnya malu karena oh iya itu dulu mantan saya gitu, biasa saja ya. Padahal dulunya nangis-nangis sampai segitunya. Iya, iya. Sekarang sudah jadi kenangan. Yang mengobati orang ujungnya ya waktu. Bahkan jadi karya ya Mas Faiz. Ya, jadi karya, jadi risalah patah hati itu. Salah patah hati. Oh, itu waktu juga kali ya. Waktu, jadi waktu banyak membantu kita itu tadi. Kalau kita bisa memanfaatkannya, dia bisa membantu kita. Kalau tidak, dia yang akan memotong kita, menghabisi kita. Oke. Nah sekarang mungkin how to nih Mas Faiz. Gimana sih? Atau mungkin ada nggak sih yang membahas tentang time management dari segi filsafat gitu ya? How to manage time gitu Mas Faiz? Ya, waktu itu tentu saja untuk tidak menghabisi kita. Yang pertama, kita yang mengontrolnya. Kita yang mengendalikannya. Jadi jangan sampai kita yang dikendalikan oleh waktu. Cirinya kita dikendalikan oleh waktu itu tiap hari kita kaget. Dikejar deadline ini, deadline itu. Tiap hari kita terburu-buru, kemerungsung, atau kita sering menyesal karena terlewat ini, terlewat itu. Kalau seperti itu, alamat kita dikendalikan oleh waktu. Berarti, ayo kita balik. Mari kita manfaatkan setiap detik yang kita mampu kita rancang. Mari misalnya, sekarang saatnya ini, sekarang waktunya ini. Dalam jangka waktu sekian saya harus ini. Dan kita manfaatkan benar. Yang sering kita sesali itu ketika kita sudah merancang waktunya saat ini melakukan ini, tapi kitanya sendiri tidak sungguh-sungguh memanfaatkannya. Saya ingin nulis sekali-sekali. Begitu di depan komputer, depan laptop itu ya, terus tidak jadi tulisannya. Buka-buka YouTube dulu, terus buka TikTok dulu, akhirnya nggak jadi tulisannya. Terus akhirnya kita menyesal, waktunya lewat. Jadi rumus pertama kalau kita ingin menguasai waktu, ayo kita yang mengendalikan waktu, jangan dikendalikan oleh waktu. Nah, rumus kedua, agar waktu ini berjalan efektif memberi kemanfaatan bagi kita, mari kita pastikan setiap detik, setiap rencana yang kita jalankan itu ya isinya hal-hal yang positif. Atau setiap pengalaman kita maknai secara positif. Biar kita tidak merasa bahwa ada waktu yang sia-sia atau ada waktu yang tidak berguna. Kita itu sering memberi perspektif yang negatif pada hal-hal yang sebenarnya bisa kita maknai positif. Kita salahkan waktu terhadap pengalaman yang negatif, padahal dari pengalaman negatif itu kita bisa mengambil pelajaran banyak. Kita sering menyalahkan kenapa saya mengalami sepahit ini, mengalami sesusah itu. Padahal kepahitan dan kesusahan itu bisa jadi bermakna positif atau peluang untuk kita meningkatkan kualitas diri kita. Jadi waktu tidak selalu menyodorkan barang-barang enak. Kadang-kadang juga barang pahit, barang tidak enak. Tapi ayo kita maknai itu nantang kita untuk semakin tumbuh, semakin baik. Nah, termasuk tadi yang terakhir, waktu itu mari kita jadikan senjata pamungkas. Kalau segala jalan untuk mengatasi kesulitan hidup, kepahitan sudah habis, yakinlah bahwa waktu akan membantu kita untuk kesembuhannya. Ada banyak mungkin teman-teman yang pengalaman pahit luar biasa rasanya, tidak bisa keluar dari pengalaman pahit ini, tapi ya lama-lama lewat juga dan sekarang jadi cerita. Kayak dulu pandemi itu kan kita rasanya agak setengah gimana ya, kapan selesainya pandemi ini, semua orang menunggu-nunggu. Nah, kalau segala upaya sudah dilaksanakan maksimal dan tidak ada lagi jalan, ya satu-satunya sandaran kita ya waktu. Nanti lama-lama ya akan bisa juga kok, selesai juga kok. Jadi ini waktu bisa jadi senjata pamungkas kita. Percayalah kalau waktu ini tidak pernah meleset. Kalau teman-teman sedang sangat pahit, kesulitan mencari solusi agar tidak putus asa, boleh bersandarlah pada waktu. Insya Allah besok bisa kok ganti, bisa kok pengalaman ini berubah. Seperti ada satu cerita sufi ini, yang ketika seorang raja minta nasihat ke seorang sufi, yang kata sufi ini, raja ini bilang pada sufi tadi, wahai sufi, beri saya satu kalimat yang itu bisa berguna kapanpun.
yang bersufi ini bilang ada satu kalimat bisa kamu pakai kapanpun, yaitu semua akan berlalu. Ini bagi saya pelajaran waktu. Berlalu itu kan waktu. Jadi ketika kita sedang senang, tidak usah khawatir, ada waktu. Senang pun nanti bisa ganti susah, maka jangan terlalu gembira sampai lupa diri. Ketika kita sedang susah juga begitu, susah itu juga punya waktunya sendiri, maka jangan terlalu mendalam susahmu, besok akan ganti kebahagiaan. Nah, ini jadi semua akan berlalu, itu pelajaran sebenarnya tentang waktu yang akan sangat setia menemani kita.